Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya. Kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Jadi ini adalah suatu janji bagi umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta akan bimbingan daripada Tuhan, ya, maka kita akan menerima upahnya. Ya, walaupun kita hidup di dunia ini, hidup di dunia yang fana ini, tapi janji indah Yesus berikan bahwa Dia telah menyiapkan suatu tempat yang indah. Di sana tidak ada lagi kesedihan, di sana tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi ratap tangis, tetapi kita akan hidup dengan damai dan penuh ketentraman. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, yaitu Aku Besertamu untuk Menyelamatkanmu. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Yeremia 15 ayat 20. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saya telah melihat seorang malaikat berdiri dengan timbangan di tangannya, menimbang pikiran dan minat umat Tuhan, terutama orang muda. Dalam satu sisi ada pikiran dan minat yang mengarah ke surga. Di sisi lain adalah pikiran dan minat yang mengarah kepada perkara-perkara duniawi. Ya, jadi Nyonya Ellen G. White mendapatkan suatu penglihatan, ya, bagaimana dia melihat malaikat berdiri, ya, dengan timbangan di tangannya, menimbang, ya, umat-umat Tuhan. Di sini dikatakan terutamanya orang-orang muda. Kenapa orang muda? Karena orang muda masih merasa bimbang. Ya, banyak orang-orang muda yang merasa bimbang pada saat ini. Ya, sehingga inilah diberikan suatu amaran. Ya, jangan sampai kita memilih yang salah. Ya, jangan sampai hal-hal duniawi meninabobokan kehidupan kita. Ya, karena di akhir zaman ini setan bekerja keras, ya, untuk menjatuhkan setiap umat manusia, terkhususnya orang-orang muda. Dalam satu sisi ada pikiran dan minat yang mengarah ke surga. Di sisi lain adalah pikiran dan minat yang mengarah kepada perkara-perkara duniawi. Ya, jadi masih mendua. Dan dalam timbangan ini segera turun ke bawah semua bacaan cerita dongeng, pemikiran tentang pakaian dan pertunjukan kesombongan, keangkuhan dan lain-lain. Oh, sungguh saat yang hikmat, para malaikat Tuhan berdiri dengan timbangan menimbang pikiran anak-anaknya yang mengaku bahwa mereka telah mati bagi dunia dan hidup bagi Tuhan. Pikiran yang dipenuhi dengan pikiran tentang hal-hal duniawi, kesombongan dan keangkuhan dengan cepat turun meskipun ada upaya untuk menguranginya. Ya, jadi jangan sampai pada saat hari itu tiba, ya, kita ditimbang, maka kita akan didapati ringan karena kita masih mendua hati. Ya, karena kita masih mau, ya, hal-hal duniawi itu. Yang satu dengan pikiran dan minat yang cenderung ke surga naik dengan cepat, sementara yang lain turun. Dan oh, betapa ringannya itu. Saya dapat memahami apa yang saya lihat, tetapi saya tidak pernah dapat memberikan kesan serius dan jelas dalam pikiran saya, hingga saya melihat malaikat dengan timbangan yang menimbang pikiran dan minat umat Tuhan. Malaikat itu berkata, bisakah orang seperti itu masuk surga? Tidak pernah. Beritahukan kepada mereka bahwa harapan yang sekarang mereka miliki sia-sia, dan kecuali mereka dengan cepat bertobat dan memperoleh keselamatan, mereka harus binasa.
Ya, jangan sampai kesempatan yang Tuhan sudah berikan kita sia-siakan sehingga di akhir nanti kita akan binasa. Ya, biarlah kita mau untuk dilatih di dunia ini. Ya, karena dunia ini akan binasa pada akhirnya. Ya, biarlah kita mau diuji hari demi hari sehingga apapun yang kita pelajari dalam kehidupan kita doakan itu sehingga itu dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari, walaupun ini sangat sulit ya untuk kita jalani. Tapi kita tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup, yang akan menyanggupkan kita untuk melewati ujian demi ujian itu. Suatu bentuk kesalehan tidak akan menyelamatkan siapapun. Ya, semua harus memiliki pengalaman hidup yang dalam. Ya, jadi bukan hanya saya pribadi lah yang punya pengalaman itu, tetapi harus kita semua. Ya, karena Tuhan mau kita semua ini selamat. Dia tidak mau satu dari kita akan binasa. Ya, jadi Tuhan mau kita mempunyai pengalaman berjalan bersama-sama dengan Kristus. Ya, biarlah pelajaran ini ya dapat membuka akan pikiran kita, dapat membuat kita bahwa kita ini sangat berguna di mata Tuhan. Ini saja yang akan menyelamatkan mereka pada saat kesusahan. Ya, semua harus memiliki pengalaman hidup karena inilah yang akan menyelamatkan kita dalam masa kesusahan. Kemudian pekerjaan mereka akan diuji, dan jika didapati pekerjaan itu seperti emas, perak, atau batu mulia, mereka akan disembunyikan seperti di dalam tempat rahasia Tuhan. Tetapi jika pekerjaan mereka adalah kayu, jerami, dan tunggul, tidak ada yang bisa melindungi mereka dari keganasan murka Yahweh. Ini ditulis di dalam Testimoni Jilid 1 halaman 124 dan 125. Ya, jadi di sini suatu pelajaran yang indah. Ya, kalau kita didapati pekerjaan kita itu seperti emas, perak, atau batu mulia, ya mereka akan disembunyikan seperti di dalam tempat rahasia Tuhan. Tetapi jika pekerjaan mereka adalah kayu, jerami, dan tunggul, itu tidak ada yang bisa melindungi dari keganasan murka Tuhan itu. Ya, biarlah pada saat kita mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini, ya biarlah kita boleh meminta Tuhan, ya bantu saya untuk hari ini supaya saya dapat ya melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, karena Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Karena Dia sudah rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Biarlah pengorbanannya itu tidak akan sia-sia. Biarlah pengorbanan yang Dia sudah berikan itu, ya kita dapat ya hargai itu di dalam kehidupan kita. Ya, karena Dia mati untuk semua umat manusia. Ya, tetapi pada detik saat ini Dia pun masih mengasihi kita. Bukan hanya orang-orang yang benar atau orang-orang yang baik, orang jahat sekalipun Yesus masih mengasihi mereka. Yesus masih sabar untuk menunggu mereka supaya mereka datang kepada Kristus, menyerahkan akan kehidupan mereka. Ya, seringkali kita merasa saya tidak layak atau saya tidak bisa datang kepada Tuhan. Tetapi kita harus perlu tahu seperti anak yang hilang itu. Ya, bagaimana dia sudah menghambur-hamburkan uang dari ayahnya ini. Ya, dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia teringat akan ayahnya yang ada di rumah. Lalu dia pun kembali, dan akhirnya ayahnya pun menerima dia kembali. Itulah ya Bapa kita yang di surga. Walaupun kita sudah menyakiti dia, ya kita sudah menyangkal dia, tapi pada saat kita mau mengingat dia, biarlah kita datang kepada dia. Dia akan menerima kita apa adanya. Inilah kasih Yesus, kasih yang tidak dapat dibayar dengan apapun. Karena Dia selalu akan menyertai kita, karena Dia sudah menyelamatkan kita. Tapi biarlah kita juga
harus tahu bahwa kesempatan yang Yesus berikan kepada kita, biarlah kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita sudah hidup di akhir zaman ini, ya, di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, khususnya tadi dikatakan bahwa terutama kepada orang-orang muda. Ya, biar pada saat kita masih muda, biarlah kita dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, karena di masa muda lah, ya, kalau kita dapat melayani Tuhan kita, itu adalah hal yang terindah di dalam kehidupan kita. Dan juga di sini dikatakan bahwa pikiran yang dipenuhi dengan hal-hal tentang duniawi, yaitu kesombongan, keangkuhan, ya, itu akan didapati disitulah ringan, ya, ditimbang di situ ringan. Ya, jadi tidak ada apa-apanya dengan itu semua. Ya, kalau kita mengingat kejatuhan daripada si jahat, ya karena dia sombong. Ya, inilah sifat-sifat yang buruk ini datangnya dari si jahat. Ya, kesombongan itu yang dapat menjatuhkan kita. Pelajaran ini pelajaran yang dapat menguatkan kita. Pelajaran yang menegur masing-masing kita, menegur saudara dan menegur saya secara pribadi. Ya, beritahukan kepada mereka bahwa harapan yang sekarang mereka miliki adalah sia-sia, dan kecuali mereka dengan cepat bertobat dan memperoleh keselamatan, mereka harus binasa. Ya, jangan sampai kita binasa pada akhirnya, tetapi biarlah kita dapat terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Dia akan mendapati kita setia pada saat Dia datang yang kedua kali. Karena janji Kristus, janji yang begitu indah, aku menyertaimu. Itulah janji Kristus. Ya, sebagaimana Yesus berada di dunia, ya, pada saat Dia berada di Taman Getsemani. Di situ Yesus mengalami suatu pergumulan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dia merasa tidak sanggup lagi. Tapi pada saat Yesus menyampaikan kepada Bapaknya bahwa Bapak, ya biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi Yesus mengatakan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan Yesus harus meminum cawan itu. Dia harus menderita dan Dia harus mati di atas kayu salib. Tetapi di hari yang ketiga Yesus bangkit. Disitulah kemenangan dia dapatkan. Dia mendapatkan suatu kemenangan dan Dia bisa bertemu kembali dengan murid-muridnya. Disitulah murid-muridnya mengerti dan disitulah mereka tahu bahwa inilah sang juru selamat, sehingga mereka pun dapat mengenal sang juru selamat itu dan mereka pun dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi mereka tahu, ya, mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan bukan untuk diri mereka tetapi untuk Kristus. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk terus memandang kepada Kristus, mempraktekkan setiap karakter-karakternya di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu kita setia di situ, ya, sehingga disitulah, ya, kita boleh dilatih kerendahan hati kita, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.